bayi bayi yang lahir dalam keadaan mati kewajibannya adalah memandikan, mengkafani dan menguburkan. Tidak disolati. Nah, ini jika mayitnya tersebut ada bentuk manusianya. Ada bentuk manusianya. Maka dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Nah, kalau tidak ada bentuk manusianya, artinya bentuk gumpalan darah misalnya, maka disunnahkan untuk dibungkus kemudian langsung dikuburkan. Jadi tidak wajib dimandikan maupun dikafani. Jadi cukup dibungkus kemudian dikuburkan. Ini kalau bayi tersebut belum ada bentuk manusianya, atau bahasa kita itu keguguran. Keguguran dan belum ada bentuk manusianya, masih bentuk gumpalan darah. Kalau sudah ada bentuk manusianya, lahir tapi dalam keadaan mati, maka tadi ghaslun wa kafanun wa tafnun. Memandikan, mengkafani dan menguburkan. Kapan bayi tersebut disebut dengan siqtin mayit? Kapan bayi tersebut dikatakan lahir dalam keadaan mati? Yaitu ketika dia lahir, sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa dia hidup. Tidak ada gerakan sedikit pun, kemudian tidak ada teriakan. Nah, bayi kalau lahir biasanya kan itu kan berteriak. Itu tandanya dia hidup. Atau ketika bayi lahir dia bergerak, itu tandanya dia hidup. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda, jadi jika tidak ada tanda-tanda kehidupan ini, maka bayi tersebut disebut bayi yang lahir dalam keadaan mati. Nah, andaikan ketika lahir itu ternyata ada tanda-tanda kehidupan, misalnya berteriak satu kali, berteriak si bayi tadi satu kali, artinya kan itu tanda bahwa bayi tersebut hidup. Kemudian setelah itu langsung mati. Berarti bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup tapi langsung mati. Maka kewajibannya seperti halnya orang yang hidup biasa. Artinya seperti yang pertama tadi, wajib memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Wajib 4 hal tadi. Mana seperti biasanya. Kalau misalnya hidup dulu baru mati. Kalau hidup dulu baru mati. Artinya ada tanda kehidupan untuk si bayi itu. Jadi apa tadi, tidak perlu Jadi walisuktin mayitin, bayi yang lahir dalam keadaan mati itu tidak perlu disolati, hanya wajib memandikan, mengkafani dan menguburkan, dan tidak disolati. Tidak wajib disolati. Seperti halnya juga tadi apa? Zimmi ya. Tadi zimmi juga tidak wajib disolati. Kemudian waman mata fi qitalil kuffar, orang yang mati karena berperang dengan orang kafir. Artinya mati di dalam keadaan jihad fisabilillah. Nah, ia mati bisa babihi, sebab berperang dengan orang kafir. Mati sebab berperang dengan orang kafir. Kuffina fi thiyabihi, maka dikafani fi thiyabihi, dengan bajunya. Dikafani dengan pakaiannya. Fa illam takfihi, jika tidak cukup,
zida alaiha, maka baru ditambah. Kemudian dufina, kemudian dikuburkan, wala yughassala wala yusalla alaihi, tidak dimandikan dan tidak disolati. Ini orang yang mati dalam keadaan orang yang mati syahid, ya, syahid ma'rakah. Orang yang mati dalam keadaan syahid ma'rakah, berperang melawan orang kafir. Dan pahala syahid itu adalah pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Pitena anu kasar. Pitena penyawana. Syahid akhirat dengan syahid dunia. Dan statusnya bagaimana? Kurang. Pernah anu gulekeng kelupain pernah mirang dia. Kalau mayit yang bukan syahid ma'rakah, tetap syahid. Entah istilahnya mungkin syahid dunia atau syahid apa. Itu bukan syahid ma'rakah. Bukan karena berperang dengan orang kafir. Maka ia dimandikan kemudian disolati. Kemudian seperti halnya orang mati biasanya, sholat, dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Misalnya orang yang syahid karena dia sakit perut. Ada orang syahid karena dia sakit perut. Apa istilah ishal wakulan setahun yang namanya. Syahid karena sakit. Maka dia seperti apa diberlakukan seperti biasanya, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Nah, orang yang syahid ma'rakah ini, dia itu dikuburkan dengan baju yang dia gunakan untuk berperang. Itu sunnah seperti itu. Artinya, andaikan dicopot kemudian diganti dengan kain kafan, ya nggak ada masalah. Artinya boleh-boleh saja. Cuman disunnahkan dikafani dengan kain yang dia gunakan untuk berperang. Nah, karena dikatakan nanti itu akan menjadi saksi. Kemudian orang yang syahid itu juga tidak dimandikan dan tidak disolati, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mensucikannya dengan ia mendapatkan pahala syahid. Artinya beliau ini sudah suci. Allah mensucikannya sebab ia mendapatkan pahala syahid. Enggak perlu dimandikan. Kemudian juga Allah membuatnya tidak butuh terhadap doanya orang-orang yang sholat, maka tidak perlu. Ini untuk orang yang mati dalam keadaan syahid. Nah, orang yang pada zaman ini, orang yang kalau sekarang kan nggak ada berperang syahid ma'rakah, berperang dengan orang kafir kan nggak ada. Hampir tidak ada. Bisa jadi ada, cuman hampir tidak ada. Nah, orang yang menegakkan syariat kemudian membelanya, kemudian
memperjuangkannya dalam keadaan umat sedang rusak, maka orang tersebut mendapatkan pahala yang serupa dengan pahala orang yang mati syahid. Dalam hadis, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Orang yang menghidupkan sunnahku artinya menghidupkan syariatku, yaitu mengamalkan dan membela syariat Rasulullah inda fasadi ummati, ketika umat Rasulullah ini dalam keadaan rusak seperti zaman sekarang, falahu ajru syahid, maka dia mendapatkan pahala serupa dengan pahala orang yang mati syahid, mati berperang dengan orang kafir. Artinya pahalanya sangat besar sekali. Oleh karena itu, kita yang sudah tahu dengan keutamaan ini, ya hendaknya ya kita mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jangan kayak kan ada sebagian orang itu berpikir udahlah yang penting urusan dia. Artinya ketika dia melihat kemungkaran, melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, atau dia tidak mau mengajak dalam kebaikan, itu kan ada kadang kemudian mengatakan sudahlah, yang penting aku sendiri udah baik gitu. Karena dia belum tahu orang yang menolong syariat Rasulullah, orang yang menegakkan syariat Rasulullah. Bagian dari syariat Rasulullah itu adalah amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Pahalanya itu lahu ajru syahid, pahalanya itu seperti orang mati dalam keadaan berperang dengan orang kafir. Mati karena berperang dengan orang kafir. Besar sekali pahalanya. Nah, seterus mari ini kan masalah orang yang mati syahid tadi. Oke. Itu sudah selesai kita bahas. Kemudian aqallul ghusl, paling sedikitnya memandikan mayit itu izalatun najasah, menghilangkan najis, wa ta'mimu jami'i basyarihi, meratakan semua badan si mayit. Jami'i basyarihi, semua kulit si mayit, wa sya'rihi, dan rambutnya, wa in kathufa, sekalipun tebal, marratan, satu kali, bil ma'il mutahhir, dengan air yang mensucikan. Jadi itu paling sedikitnya seperti itu. Jadi cukup, yang penting seluruh badan mayit itu terguyur oleh air, terrata dengan air, hilang najisnya. Juga rata dengan air. Itu yang sunnah sekali. Kemudian yang wajib, yang sunnahnya itu tiga kali. Kenapa wa ta'mimu ni kan? Meratakan. Sunnahnya itu adalah 3 kali. Nah, dan niat untuk memandikan mayit di sini disebutkan tidak wajib. Tidak wajib niat, tetapi sunnah. Niat mandi, niat memandikan.
Contohnya Oleh karena itu andaikan. Contohnya Oleh karena itu andaikan. Niat memandikan mayit. Oh, sebelum yang Cuma khusus. andaikan. Oke. Nah, andaikan ada mayit muslim, ternyata yang memandikannya itu orang kafir, maka itu mencukupi. Sekalipun niat orang kafir kan tidak sah. Niat orang kafir itu tidak sah. Tapi dia boleh memandikan mayit yang muslim karena memang memandikan mayit itu niat dalam memandikan mayit itu memang sunnah, bukan wajib. Ketika memandikan mayit itu sunnah tidak melihat. Tidak melihat pada selain auratnya. Sunnah, bukan wajib. Dia tinggal mandikan, guyur pakai air tanpa melihat kepada anggota badan si mayit. Sedangkan tidak melihat kepada auratnya itu wajib. Artinya tidak melihat aurat si mayit. Tidak boleh. Artinya wajib tidak melihat. Ini tentang memandikan si mayit. Intinya semua badan mayit itu harus terkena air, baik rambutnya, bulunya, ataupun badannya, kulitnya, semuanya harus terkena air. Yang lebih utama kalau ada mayit, kemudian yang memandikan itu yang utama adalah laki-laki. Mayit laki-laki yang memandikan adalah laki-laki. Kemudian andaikan si istri ingin memandikan suaminya, maka itu boleh. Akan tetapi yang lebih utama itu laki-laki. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Tapi andaikan istri ingin memandikan suaminya, ya boleh. Atau suaminya ingin memandikan istrinya, boleh. Tapi mak kau boleh sita boleh kan jam mak pas binian mas ya. Tak laki tak bini akun. Saya mandi. Binian cuy. Ini apa namanya mau dikanto? Tak boleh kira. Laki bini mayitnya pakun bini cuman deh. Di sini dijelaskan. Mak bisa kira kenapa cara mengubah? Andaikan mayit itu perempuan misalnya, atau laki-laki lah contohnya, mayit laki-laki. Di sini hanya disebutkan andaikan tidak ada laki-laki yang datang. Sabung ke laki saya datang. Maka boleh perempuan yang memandikan. Kan itu mun sabung laki-laki saya datang. Kan mun sabung kini ka. Cak mun kini ka bedek yang tak gelem. Tak gelem kan. Maksudnya bedek yang tak mandi, kalau tak gelem mereka berarti. Tak apa arbo kan begini mun laki bini. Cuman tetap pakai hail. Pakai hail. Tahu nih, nggak kerikau. Kemudian waqallul kafani, sepaling sedikitnya kafan, satiru jami'ul badan, menutupi semua badan, wasala sulafa ifal, dan 3 helai, liman taraka tarikatan zaidatan, yang meninggalkan peninggalan yang lebih, ala dainihi, atas hutangnya, walam yusi bitarkiha, dan tidak berwasiat untuk meninggalkan
Entar kalau dalam ya. Wa qallul kafani, adapun paling sedikitnya kafan satiru jami'il badani, adalah menutupi semua badan. Wasala sulafa iqamah ini. Wasala sulafa ifa, dan 3 lembar, 3 helai. Liman, artinya sunnah 3 helai. Liman taroka, bagi orang yang meninggalkan tarikatan, peninggalan, zaidatan yang lebih, ala dainihi, dari hutangnya. Walam yusi, dan tidak berwasiat, bitarkiha, dengan meninggalkan salah sulafaif, dan tidak berwasiat agar tidak dikafani dengan 3 helai. Tidak berwasiat. Ada Pak, liman taroka tarikatan, apa artinya tarikatan? Tarikah, peninggalan. Oh, peninggalan Mayit. Okay. Harta peninggalan. Tirka saya ke orang. Saya kujak tirka bi orang. Nah, peninggalan. Saya kujak tirka bi orang kurang. Tirka, macam orang tirka. Okay. Nah, jadi paling sedikitnya itu 1 helai, tetapi sudah menutupi semuanya. Oke. Ya, minimal menutupi semuanya. Kalau 1 helai tidak menutupi semuanya, ya berarti 2 helai. Intinya paling sedikit menutupi semua badan. Paling sedikit menutupi semua badan. Wasalah sulafa'ifah, dan 3 helai itu sunnah. Oke. 3 helai itu sunnah. Oke. Bagi siapa sunnah itu? Bagi orang yang meninggalkan tarikah yang lebih terus sekali lagi. Lebih dari terus kalau mak lain ya. Liman taraka tarikatan zaidatan ala ini udah bisa. Tantar benih sunnah gitu, yang sunnah. Benih. Kenapa nah? Benih sunnah, tahun yang nikah. Begini, paling sedikitnya mengkafani si mayit itu adalah menutupi semua anggota badan si mayit. Dan 3 helai, bagi orang yang meninggalkan tirkah yang lebih dari hutangnya. Okay. Peninggalannya itu lebih dari hutangnya, maka 3 helai. Okay. Di sini tulisannya wajib ya, bukan sunnah. Wajib 3 helai. Bagi orang yang meninggalkan tirkah yang lebih dari hutangnya, dan tidak berwasiat agar tidak kafani dengan 3 helai. Tidak berwasiat dengan tidak dikafani 3 helai, maka wajib dikafani 3 helai. Kalau berwasiat, misalnya kafani saya 2 helai saja, punya berwasiat seperti itu, maka ya tidak wajib untuk dikafani 3 helai. Karena dia berwasiat agar tidak dikafani 3 helai. Ini walam yusi bitarkiha. Ini yang dimaksud walam yusi bitarkiha, dan tidak berwasiat agar supaya tidak dikafani dengan 3 helai kafan. Seperti itu. Katanya apa? Mana bita Mana bita
Kapan si mayit itu dikafani 3 helai? Jika pertama memiliki tirka yang lebih dari hutangnya. Kemudian yang kedua, dia tidak berwasiat agar tidak dikafani dengan 3 helai. Tidak berwasiat untuk tidak dikafani 3 helai. Artinya tidak ada wasiat, sehingga di situ dia dikafani dengan 3 helai. Wa aqallus salati alaihi, dan paling sedikitnya solat atas si mayit. Ayyan wiya fi'las salah, yaitu berniat untuk melaksanakan solat. Berniat untuk kenapa nih? Paling sedikitnya sholat kepada mensolati mayit, ayyan wiya fi'las sholat, yaitu berniat melakukan sholat alaihi atas si mayit. Wal fardha, dan berniat kefarduan, wa yu'ayyina, dan menentukan. Artinya paling sedikitnya niat dalam sholat mayit itu adalah niat saya yaitu berniat sholat untuk si mayit, ya, niat sholat fardu kifayah untuk si mayit. Niatnya seperti itu. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, dalam hatinya dia berniat, niat saya sholat mayit fardu kifayah. Seperti itu. Ini aqallus sholati alaihi, paling sedikitnya sholat atas si mayit. Wa yaqul Allahu Akbar, kemudian mengatakan Allahu Akbar. Wa huwa qa'im, dia dalam keadaan berdiri, in qadar, jika dia mampu. Artinya jika mampu berdiri, ya berdiri. Kalau tidak berdiri, ya nggak bisa berdiri, ya duduk dan seterusnya. Kemudian yaqra'ul Fatihah, kemudian baca Fatihah. Membaca Fatihah sesama halnya seperti sholat-sholat biasa. Dalam baca Fatihah ya harus makhrajnya harus sesuai, kemudian bacaannya harus benar. Kemudian wa yaqul Allahu Akbar, thumma yaqul Allahu Akbar, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, thumma yaqul, kemudian mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian takbir berikutnya yang ketiga Allahu Akbar, kemudian dia berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Berdoa khusus untuk si mayit. Kemudian yang takbir yang keempat dia Allah Akbar, kemudian langsung salam. Ya, cuman boleh, ya, ataupun yang lebih sempurna setelah takbir keempat ini doa lagi. Doa umum. Kalau tadi doa khusus si mayit, ini doa umum, mukminin mukminat.
Jadi itu tata cara sholat jenazah. Jadi Allahu Akbar, kemudian dia baca Fatihah. Sekalipun Fatihah ini tidak harus setelah takbir pertama. Untuk yang Fatihah, ya. Untuk yang Fatihah. Jadi Allahu Akbar, dia baca Fatihah. Yang kedua Allahu Akbar, setelah itu baca sholawat. Kemudian Allahu Akbar, yang ketiga dia baca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Kemudian yang keempat Allahu Akbar, setelah itu dia doa lagi atau langsung Assalamualaikum. Boleh. Kemudian wala budda fiha min syurutis shalah wa tarkil mubtilat, dan hendaknya seyokianya fiha, di dalam salat jenazah ini, min syurutis shalah, itu hendak memperhatikan syarat-syarat salat, wa tarkil mubtilat, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan salat. Sekalipun dia salat jenazah, ya tetap harus diperhatikan hal-hal yang membatalkan, atau rukun-rukun dan hal-hal yang membatalkan salat. Ini paling sedikitnya salat. Tadi yang pertama paling sedikitnya kafan. Kemudian yang tadi paling sedikitnya salat. Kemudian yang terakhir paling sedikitnya menguburkan si mayit. Wa qallu dafni, paling sedikitnya menguburkan mayit atau dafn. Hufratun adalah lubang. Taktumu raihatahu, taktumu yang menyembunyikan, raihatahu akan bau si mayit. Jadi paling sedikitnya kuburan itu dia bisa menyembunyikan bau mayit. Artinya bau mayitnya tidak keluar. Wa tahrusuhu, dan menjaga mayit, minas sibai, dari hewan buas. Artinya andaikan ada hewan buas yang mau menggalinya, itu tidak bisa. Nah, itu ketentuan paling sedikitnya seperti itu. Menyembunyikan bau si mayit, kemudian menjaganya dari hewan buas. Sunnahnya kayak mana? Sunnahnya wa yusannu, dan disunnahkan, ayyu'ammaqa, hendaknya diperdalam, qadra qamatin, seukuran orang berdiri, wa bastatin, dan melambai. Ini sunnahnya. Jadi ukurannya orang berdiri, terus dia melambaikan tangan ke atas, mengangkat tangannya ke atas. Jadi seukuran lubangnya seperti itu, dalamnya. Itu sunnah. Aneka orang ini ukuran nggak apa ukurannya? Orang ya pada umumnya, benih orang saya kini, benih orang saya cek tinggi, ya umumnya orang. Oke. Dan diperluas, wa yuwassa. Dan kodrokomatin sekedar apa nih? Kodrokomatin seukuran orang berdiri. Oh, orang berdiri. Wa bastatin, dan melambai. Sekalipun misalnya mayitnya kecil, anak kecil, tetap sunnahnya seperti itu. Kemudian disunahkan juga agak diperlebar. Wa yajibu, dan wajib, taujihuhu, menghadapkan mayit, ilal qiblah, ke kiblat. Wajib menghadapkan si mayit ke kiblat. Wala yajuzu, dan tidak boleh, ad-dafnu, menguburkan si mayit, fil fisqiyah, di fisqiyah. Fisqiyah itu
nggak tahu Indonesia apa ada. Fiskiyah itu tempat mayit itu dikumpulkan. Tempat mayit jenazah dan tempat mayit dikumpulkan. Jadi tempat atau kota, sebuah kota yang mayit itu ditaruh di situ, ditumpuk. Oh. Kan? Tempat namanya mana? Tempat penguburan umum kan? Mana? Benih, satu lubang, satu kotak. Oh. Satu lubang, kotak, tapi mayitnya ditumpuk-tumpuk di situ. Oh, oke. Kan kalau kita umumnya kan satu lubang, satu mayit, satu lubang, satu mayit. Ini ditumpuk mayitnya. Oh, namanya fiskiyah. Fiskiyah dalam satu lubang kan ya? Namanya fiskiyah. Bentuk aslinya seperti apa belum pernah lihat. Cuman di sini dijelaskan fiskiyah itu tempat yang mana di tempat tersebut mayit itu dikumpulkan. Mungkin paling mungkin apa namanya? Tapi muni borok beda ki muni borok kan digali lagi. Ikan teh mayit lain. Nah, coba lihat ya. Mani Saudian kan iya nora bila lesana paring ani ka digali ikan teh ikan teh apa mayit lain. Benih ditumpuk. Terus lagi. Nah, cuman yang dijelaskan fiskiyah itu sebuah kotak benih ditumpuk, yang ditumpuknya buang mana? Lupain. Benih ditumpuk. Di dalam satu lubang ini kun. Intinya begini, yang dijelaskan itu fiskiyah itu tempat yang mana mayit itu hanya ditaruh di situ, gitu. Bentuk aslinya gimana ya? Hanya ditaruh. Mi pa ada mana hurwa? Beri kota mana? Ingat reng tahu nih nggak apa bentuknya, bentuk tak pernah itu kunange internet mi pola beda bentuk fiskiyah sobong. Intinya salah satu alasan kenapa nggak boleh itu karena dia tidak mencegah bau si mayit keluar, bau si mayit tersebut. Jadi sebuah kotak yang nggak tahu bentuknya, intinya bentuknya itu kotak yang tidak bisa mencegah bau si mayit. Bau si mayit tetap keluar. Bentuk aslinya nggak pernah lihat juga, dicari juga tak temu apa bentuk. Kalau di sini memasukkan mayit kepada mayit yang lain. Oh, masuk angki rampe berarti. Tompo jangan segitu. Pola. Soson. Tapi tak pernah lagi. Tapi jadi nggak bos. Namanya fiskiyah mana kanjen? Fiskiyah namanya ikuja Ingat kolam mo ni kakira. Nah. Mo sini ka ingat kolam. Apa ini ya? Intinya kalau itu aslinya kita pernah lihat. Ya, tapi tahun yang kebentuk nggak kan apa fiskiyah kan gitu. Intinya tidak boleh di situ dikatakan tidak boleh menguburkan si mayit di fiskiyah. Mungkin nanti bisa ditanyakan itu. Minta foto, nyari foto di fiskiyah.
mulai dipastikan kira cek apa ki. Oke. Mungkin sejelas nih keberkaitan bon kuburan masih puru ya kurang aing. Napa kaitan bon kuburan? Cek jona. Montak geng pasti sebab napa lubang seperti itu kemudian dibiarkan kan bau sih jelas. Tapi masa apa sih kambing aing kan? Mikir kan tak masuk akal. Mau pas pes kia sih ki purun. Saya gampang.